Kalau kalimatnya di sini adalah ja'alna, kami jadikan, berarti memang sama dengan ketika Nabi Adam alaihissalam beserta Hawa diturunkan ke bumi, itu sebagai satu senario Allah dengan mengikutkan juga lebih dulu, malah bukan mengikutkan, lebih dulu mengirim setan keluar dari surga. Lalu kemudian Adam keluar dari surga. Untuk kemudian kalian saling bermusuhan. Gitu kan? Saling bermusuhan. Jadi ini yang harus sebenarnya dulur-dulur semua, dulurku manusia ini sadari sejak awal. Nanti kita akan masuk ke topik ini ya, tapi saya ingin membuka diskusi kita kali ini dengan satu pemahaman yang kadang kita lupa memahami, bahwa hidup kita di bumi ini tidak sendirian gitu loh. Hidup kita di dunia tidak sendirian. Jadi bukti bahwa hidup kita tidak sendirian di dunia ini adalah kepengiriman kita, keberadaan kita di dunia ini kan dulunya penduduk surga kita ini. Kita dulu penduduk surga, terusir ke bumi karena bapak ibu kita atau nenek moyang kita memakan buah khuldi. Intinya itu. Apakah memakan itu memakan atau menyentuhnya, karena larangannya kan hanya la taqraba hadhihi syajarah. Janganlah engkau mendekati pohon ini. Nah, ketika kemudian terusir ke dunia, perintahnya Allah, keluarlah kamu ke dunia, dari surga, dan kalian antar kalian akan menjadi musuh bagi yang lain. Ini dengan setan maksudnya. Nah, sejak itulah setan kepada manusia fokus gitu hanya untuk menjerumuskan manusia. Hanya untuk menjerumuskan manusia. Maka masuk ke ayat ini, tidak salah jika kemudian ketika setan berhasil menjerumuskan manusia, misalnya di periode awal kenabian Nabi Adam saja, setan kan setelah berhasil menyeret Nabi Adam ikut keluar dari surga, setelah dengan cara menggoda, begitu di dunia Nabi Adam punya anak, Habil, Qabil, terus Iklimah dan Labuda, ya nggak salah, Iklimah dan siapa itu satunya, itu langsung digoda juga. Pembunuhan pertama itu karena perempuan, rebutan perempuan, di mana antara Habil dan Qabil rebutan Iklimah yang cantik, yang satu yang Labuda apa siapa itu, yang nggak terlalu cantik. Hanya karena itu. Nah, berarti juga sejak awal masa periode kenabian Nabi Adam dan masa periode manusia, setan itu sudah berusaha untuk menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan dan berhasil. Nah, Nabi Rasul itu diutus ke bumi, itu kan untuk mengembalikan manusia biar tidak tersesat. Memperingatkan manusia menjadi basyiron wa nadhiron, untuk manusia biar tidak tergoda setan. La ta'budus syaitan, la tattabi'us syaitan, kan gitu. Wala tuti'as syaitan, jangan ikut setan, jangan taat sama setan, jangan menyembah atau mengikuti arahan setan. Begitu. Lah, berarti tugas Nabi dan Rasul itu tugas untuk mencegah setan mempengaruhi manusia. Dalam kata lain, tugas Nabi Rasul itu dibekali satu pusaka membongkar rahasia setan dalam membusiki manusia. Kenapa saya bilang begitu? Karena nanti disebutkan di situ, manusia itu sebenarnya kehidupannya itu disetir oleh angan-angan kosong, disetir oleh bisikan-bisikan, disetir oleh tipuan setan. Di sini disebutkan,
bahwa wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Jadi yang dibisikkan setan itu sebenarnya tipuan, misalnya begini ya. Ini dulu. Kamu itu carilah harta sebanyak-banyaknya. Kalau nanti cari, tumpuk dulu. Jangan diberikan, jangan disedekahkan, kamu nanti gimana? Gitu. Tumpuk sebanyak-banyaknya. Kamu nanti bahagia kalau jumlah hartamu banyak. Sudah, jangan pedulikan dulu orang yang kekurangan, miskin. Kalau kamu mempedulikan, siapa yang mempedulikan kamu? Nah kan masa akal tuh. Nah ini yang disebut sebagai zukhrufal qawli ghurura. Awalnya ketika dia baru punya kekayaan 100 juta, dia masih tuh bisa ketika masih punya kekayaan 10 juta atau 100 juta, dia masih bisa itu sholat tahajud, sholat duha, karena nggak banyak yang diurus, sehingga berangkatnya pun masih bisa berangkat diawali sholat duha. Begitu naik kuantitas atau jumlah kekayaannya, mulai dah karena capek, karena berangkatnya itu sudah agak harus lebih pagi, duhanya keteteran. Sudah naik lagi jadi 1 miliar, atau jadi sawahnya menjadi 2 atau 3, atau pabriknya menjadi 2 atau 1, 3, 4. Nyampe rumah udah malam jam 10. Kalau dulunya baru 1 atau jam 6 sudah bisa nyampe rumah, bisa istirahat. Begitu tokonya makin banyak, warungnya makin banyak, sawahnya makin banyak, ya nyampe malam toh. Jam 10, 11, tahajudnya sudah mulai teteran. Tetapi masih sholat jamaah. 5 waktu masih bisa lah. Gitu tambah lagi, sudah mulai. Jamaahnya pun hanya tersisa kalau nggak maghrib saja ya zuhur pas di kantor atau pas di zuhur gitu. Makin lama makin gitu, makin lama cuma Jumatan aja jamaahnya. Ya tetap melaksanakan sholat. Nah, penurunan-penurunan semacam ini yang disebut sebagai zukhrufal qawli ghurura, bisikan setan itu. Arahnya itu membuat manusia makin sibuk, makin lupa Allah, makin lupa akhirat, makin lupa sesama. Dulu aja ketika belum punya apa-apa, ketika masih menjabat sebagai kepala rumah tangga tok, belum ketua RT, masih bisa itu nyapa sesama. Gimana pun enak jagong gitu. Begitu udah jadi ketua RT, sebentar ya saya ke kantor RT. Oh, gayamu. Begitu sudah terpilih jadi kepala desa, anak tanggone mau Mas, apa enak Mas, bentar ya, mau ke rumah sebentar. Nanti temu saya di kantor aja ya. Waduh. Saya pernah itu kepala desa di mana gitu ya. Nggak usah saya sebut lah. Wih, kantor kepala desanya itu pakai ada ajudan. Jadi mau ketemu itu harus menemui ajudan, terus ditemui, suruh nunggu di ruang tunggu dulu. Setelah itu lama, kemudian masuk pun, wah luah, kayak gitu. Jadi bahkan social relationship-nya pun menjadi beda. Bukan hanya urusan kepada Tuhan nih. Nanti kalau sudah jadi punya ini segala macam, bahkan kepada anak istri pun sudah sulit bertemu. Nah, ini yang disebut sebagai hururo, tipuan, seolah-olah sampean itu nanti dengan memburu, itu kan disebut. Kan gini, kalimatnya kan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Coba dibuka surat At-Takatsur. Coba dibuka surat At-Takatsur. Ini untuk apa? Memahami apa sih hururo itu. Coba disuruh buka surat At-Takatsur ya. Coba dibuka di surat At-Takatsur. Sudah, coba, monggo baca.
Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Ayat 2, sampai kamu masukkan ke dalam kubur. Ayat 3, sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatan itu. Ayat 4, kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Ayat 5, sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Ayat 6, niscaya kamu benar-benar akan melihat jahim. Ayat 7, dan kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ayat 8, kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang itu. Pertama, kita diingatkan, kamu itu bermegah-megahan sampai nanti melalaikan kamu loh ya. Itu kan peringatan Allah dan disebut kala. Kamu itu baru ingat hatta zurtumul maqabir. Kamu baru akan sadar bahwa kamu berbangga-banggaan dalam hal jabatan, kekayaan, kebanggaan. Itu seolah-olah nanti membahagiakan kamu, seolah-olah itu nanti menyenangkan kamu. Padahal enggak. Itu hanya akan melalaikan kamu. Maka kata Allah, kala, sekali-kali tidak, jangan begitu. Saufa ta'lamun. Kamu nanti pasti akan tahu bahwa itu tidak seperti yang dibisikkan setan. Enggak. Itu Allah begitu ya. Jadi hatta zurtumul maqabir, zurtu itu kan dari kata ziarah. Apa ziarah? Mengunjungi. Artinya kita al-maqabir, kubur itu mengunjungi kubur, itu maksudnya kita mati. Jadi kamu baru sadar itu ketika di alam kubur, belek gitu. Itu kayak gini loh. Saya sering mengibaratkan itu gini. Dulu ketika kita kecil, saya terutama itu sering gini, mimpi. Kan dulu kalau tidur itu kan di bawah dipan dari bambu itu ya. Nah, dipan dari bambu itu kadang 6 bulan sekali itu bawahnya itu dibersihin. Nah, kadang di bawahnya kalau dibersihin kan dari tanah lantai rumah kita dulu ya. Itu kadang nemu uang 50 rupiah, 100 rupiah, aduh senengnya kalau pas bersihin itu. Karena mungkin uangnya siapa yang jatuh gitu di bawah itu sudah ghanimah. Jadi nah kadang kita itu mimpi, yang tidur di atas itu mimpi, di dipan itu mimpi, kita dapat uang banyak dari bawah itu, kita kumpulkan gitu. Mimpi banyak itu langsung kita masukkan, sampai kadang kantong kita penuh, mimpi tapi ada saat tidur, terus geladuk gitu, bangun kita, ternyata kita jatuh dari dipan. Yang pertama kita cari, itu mesti yang kita raba adalah saku kita. Loh, kok enggak ada? Loh, sedihnya setengah mati. Baru kita sadar, tadi mimpi gitu. Tapi hati sedih itu masih terbawa tuh. Karena waktu tadi mimpi itu betul-betul luar biasa effort, usaha untuk mengumpulkan koin-koin tadi itu, saweneng gitu. Ternyata kita hanya mimpi. Itu logikanya. Dalam surat At-Takatsur gitu, bermegah-megahan kita mengumpulkan harta itu di dunia ini sampai lupa Allah, lupa akhirat, lupa sesama. Ya sekedarnya lah, kalau sedekah sudah sekedarnya, ingat sesama sekedarnya. Fokus kita itu adalah ternyata geladuk gitu, bangun kita. Bangun di mana? Di dalam zurtumul maqabir, di dalam kubur. Jadi orang meninggal itu kayak kita mimpi gitu loh. Itu bangun ketika dikubur. Terus kita raba itu saku kita. Mana sertifikatku? Mana rekeningku? Mana STNK BPKB ku? Mana ini saldoku? Mana sawahku, pabrikku, tokoku? Wes, ndak ada. Ternyata ada di aman, semua hanya mimpi. Wa mal hayatud dunya illa lahun wa la'ib. Gitu dulu. Nah, itu diperkuat lagi coba di surat Al-Humazah. Monggo dibuka di surat Al-Humazah. Al-Humazah. Monggo. Sudah kepanggil? Sudah ketemu?
Al-Humazah. Di juz sama juga di ayat surah juz ke-30. Monggo gantian sinten yang baca. Nggih, sampun Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka utama. Dan tahukah kamu apakah neraka utama itu? Yaitu api Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka, sedangkan mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Shadaqallahul adzim. Oke. Jadi begini. Di ayat itu kan jelas tuh. Dan kamu alladzi jama'a malau wa'addada. Kamu jamaah itu mengumpulkan malahu hartanya wa'adadahu dan menghitung-hitungnya. Saya ulang. Yang kalimat di situ coba langsung. Alladzi yaitu orang-orang yang jama'a malan mengumpul-ngumpulkan harta wa'adadahu dan menghitung-hitungnya. Sopo sing gak ngono saiki, ayo. Kenapa manusia begitu? Karena yahsabu, dia mengira annamalahu, sesungguhnya hartanya itu akhladahu, mengekalkannya. Maksudnya mengekalkannya itu membuat dia bahagia, membuat dia nanti bangga, membuat dia jadi lebih kekal, hidupnya lebih enak gitu. Padahal yahsabu itu maksudnya dia mengira, perkiraan itulah yang disisipkan oleh setan sebagai zukhrufal qauli ghurura yang sedang kita bahas di ayat 112 surat Al-An'am ini, yakni perkataan-perkataan indah yang dibisikkan oleh setan ke dalam hati manusia seolah-olah. Itu namanya ghurura itu gitu. Ternyata prakteknya enggak gitu. Makin capek, makin sibuk, makin lupa Allah, makin lupa akhirat, makin lupa sesama, makin lebih sombong, banyak hal. Meskipun tidak semua orang begitu, tapi kebanyakan tertipu begitu. Itu kalimatnya Allah, saya hanya menerjemahkan. Jadi yahsabu annama lahu akhlada. Kala, sama kalimatnya. Ya kan? Kala, jangan begitu, sekali-kali tidak. Sama dengan surat Al-Takatsur tadi, kalimatnya sama. Kala, jangan begitu. Nah, dulur, para rasul, para nabi dalam ayat 112 yang sedang kita bahas di surat Al-An'am ini, itu membongkar rahasia itu. Manusia selama ini tidak sadar bahwa itu tipuan. Lalu para rasul, para nabi membongkar rahasia itu. Setan marah. Loh, saya menipu manusia sudah berhasil kok dadak dibongkar-bongkar. Akhirnya apa? Manusia setan melalui jin dan manusia bersekutu dengan para tokoh-tokoh yang ada di masyarakat itu untuk memusuhi para nabi, para rasul, untuk membisikkan permusuhan supaya kebenaran itu tidak diikuti, supaya setan tetap nyaman menggoda dan menipu manusia. Gitulah. Dan permusuhan itu sudah sejak dulu, sejak Nabi Adam diturunkan, setan begitu itu. Coba dibuka di surat Al-A'raf ayat 24. Monggo. Bahwa memang diturunkan ke bumi itu begitu. Coba dibuka surat Al-A'raf ayat 24. Monggo, sinten yang saya ketemu? Bismillahirrahmanirrahim.
Allah berfirman, turunlah kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan. Nah, Sadaqallahu. di situ kan itu kan waktu pertama kali Nabi Adam diusir, setan juga diusir. Sudah turun kamu nanti akan menjadi musuh bagi satu dengan yang lain. Setan fokus, oke, gitu kan? Izinkan aku ya Allah. Itu manusia yang tidak fokus, kalah. Bahkan ya dulur ya, saya kasih satu ayat lagi nih, bahwa memang Allah tuh sudah sama. Silakan, wahai setan, kamu perdayakan manusia kalau kamu memang mampu untuk memperdayakan mereka. Kamu pakai harta, pakai anak, pakai kedudukan, silakan. Sudah begitu. Dulur, setan itu sudah dibikin. Jadi akhirnya setan memakai itu. Itu Allah itu. Saya tunjukkan ya. Jadi bahwa memang setan itu memperdaya manusia melalui itu. Harta, anak, jabatan. Jadi bukan saya. Coba dibuka di surat Al-Isra ayat 64. Monggo. Nah, saya hanya mengatakan ini sebagai anatomi Quran. Silakan. Surat Al-Isra ayat 64. Oh, ya sudah ketemu. Ketemu? Izin, Gus. Silakan Bu Dia. Australia membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau, iblis, sanggup dengan suaramu yang memukau. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berdoa, yang berkuda dan berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak, lalu beri janjilah kepada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka pada mereka. Nah, siapa yang disebut mereka? Manusia. Ya sudah, kamu silakan wahai iblis, perdayakan siapa saja di antara manusia itu yang kau, wahai iblis, sanggup dengan suaramu yang memukau, maksudnya yang indah tadi itu dalam hati itu. Kamu silakan kerahkan pasukanmu dengan berkuda, dengan apa saja pasukanmu. Lalu kamu pakailah cara-cara dengan memakai harta, memakai anak, memakai janjikan sama mereka. Gitu Allah itu. Silakan kamu janjiin sama manusia bahwa dengan rakus terhadap harta, terhadap jabatan akan indah, silakan, kata Allah. Nah, ternyata dipakai setan, betul ya kan? Setan pakai itu dulu. Padahal kata Allah, setan itu hanyalah menjanjikan tipuan kepada mereka. Wa ma ya'iduhumu syaitanu illa ghurura. Itu. Jadi akhirnya Rasul Nabi itu kan membongkar ini semua yang selama ini tidak diketahui manusia. Setan marah, akhirnya bersekutu dengan para tokoh, baik tokoh agama maupun apa gitu loh. Untuk apa? Ya, untuk memusuhi apa ya? Para rasul itu dicitrakan sebagai orang sesat, dicitrakan sebagai ajaran yang terlalu ekstrim, dicitrakan sebagai tidak dengan masyarakat, tradisi segala macam, gitu. Itu ada para tokoh yang memusuhi, itu pasti itu. Nah akhirnya apa? Masyarakat juga melihat sebagai sebuah, oh berarti yang keliru itu gitu loh. Nah jadi kita harus melihat itu sebagai sebuah keniscayaan dulur. Ketika misalnya para nabi, para rasul dimusuhi, itu ada orang-orang yang memusuhi, tapi sebenarnya bukan karena para nabi, para rasul itu keliru, tapi ya karena memang ajaran yang disampaikan itu membongkar rahasia setan. Karena Pak, walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum ma yaftarun. Kalau Allah menghendaki sebenarnya mereka tidak akan begitu. Cuma sudah biarkan saja. Itu sudah menjadi sunnatullah. Walitasgha ilai afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirah waliyardahu waliyaqtarifu ma hum muqtarifun. Dan
agar mereka orang-orang yang hati kecil orang yang tidak beriman kepada Allah tertarik pada bisikan itu, sudah mereka menyenanginya lalu mereka biasa melakukannya. Kamu tetaplah menyampaikan apa yang benar adalah benar, nggih. Gitu Telat. Enggak, kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan silakan. Izin Gus. Assalamualaikum. Monggo Pak Suebi. Pak Suebi dulu silakan. Izin Gus, Nggih. sekedar testimoni saja ini Gus. Ya. Di daerah kita ini, Oku Selatan ini sedang panen kopi. Gimana Jadi panen kopi? kebetulan harganya ini ya cukup bagus, sekitar Ayo, coba ada yang cari 70.000 per ayat kilo sekarang ini kan. Tentang tiap Rasul Jadi, Nabi pasti dimusuhi para Tentang tokoh yang disampaikan masyarakat. oleh Gus tadi, Al-Kabair yang huru-hara ceritanya tadi, gitu. Ayo coba. Karena sekarang sudah panen, sehingga orang nggak tahu malam, nggak tahu siang, pokoknya fokus ke masalah panen itu tadi. Nah, terkadang kita jadi keikutan juga nih Gus, sudah umpama kalau di puncak itu kan kita akan ada setiap minggu ada royongan, kemudian umpama kita ada pengajian, sehingga karena sekarang sudah panen, sudah ini lagi ya kan di kebun itu kalau kita tidak nginap, umpama kita tidak ditunggu, itu mungkin bisa dicuri orang gitu kan. Nah, sehingga yang huru-hara itu tadi ya benar-benar kita kepincut itu. Nah, jadi mungkin itu kan benar apa yang dikatakan Gus tadi, bahwasanya memang ya tipuan-tipuan itu tadi Gus, sehingga kita terkadang untuk royongan hari Minggu saja sudah tidak. Ya. Demikian Gus. Assalamualaikum. Ya betul Pak Sebi. Tapi memang tetap kebun harus tetap ditunggu ya. Kebun harus tetap ditunggu, panen tetap harus dijaga. Karena itu juga perintah Allah ya. Kita harus memperhatikan itu ya. Tetapi ya betul kewaspadaannya Pak Sebi tadi, bahwa jangan sampai itu yang kemudian melalaikan dari semua tugas utama kita. Keroyongan itu gotong royong, kalau di bahasa sana keroyongan. Di puncak itu di pondok. Lah sekarang sedang bangun madrasah ibtidaiyah ya. Setiap pekan seluruh jamaah itu gotong royong untuk mulai sedikit demi sedikit bangun. Nah, kadang itu terganggu. Ndak berserangkat karena misalnya sedang ini dan sebagainya. Juga gitu, ngajinya juga gitu. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh masing-masing. Ya gimana ininya? Ya bagaimana manajemen waktunya? Tetap harus mengutamakan tugas utama kita, liya'budun itu, menyembah kepada Allah untuk segala macam itu. Nah, ini masing-masing pasti yang bisa jawab, tapi tugas utamanya jangan sampai keliru. Kenapa? Karena dulu zaman Bani Israel kan juga begitu. Sudah kalau hari Sabtu, tolong kata Nabi, syariatnya Nabi Musa harus ibadah total, tinggalkan semuanya. Tapi godaannya ya begitu, hari Sabtu yang nelayan ternyata ikan lagi banyak, yang dagang juga dagangnya banyak, ya sudah akhirnya tergoda. Nah, ini jangan sampai terjadi pada kita ya. Oke. Ada lagi? Izin Gus. Monggo. Surat apa? Ayat berapa? Setiap tingkatan ya, misalnya dari Kapolsek, Kapolres ke Kapolda, itu kan beda Gus ininya beda kebutuhannya, beda yang ditemuinya, beda yang diperintahkan misalnya. Seperti kita jemaah dengan Gus juga pasti beda dong. Gus pasti sibuknya lebih dari kita kan yang ngurusin jemaah juga gitu. Lalu batasan bermegah-megahan ini di mana Gus? Karena yang kita temui juga orang beda, dan penghasilan beda. Seperti Kapolsek beda dong dengan Kapolres, seperti itu kan. Mobilnya juga otomatis beda, rumahnya juga otomatis beda. Nah, batasannya ini bagaimana yang dibilang bermegah-megahan ketika memang kepentingannya berbeda gitu. Ya, itu aja Gus. Ya, jadi di setiap definisi ya yang namanya bermegah-megahan itu kan
sesuatu yang di luar kebutuhannya. Di luar kebutuhannya. Jadi kalau misalnya seseorang yang harusnya perlunya hanya rumah 5x10 karena anaknya cuma 1, lalu dia dengan rezeki yang diberikan Allah 1 miliar lalu membangun rumah 20x20. Nah, ini namanya bermegah-megahan, tidak peduli di level apapun, sehingga dia kemudian menjadikan yang harusnya dalam Al-Quran kan disebutkan dalam hartamu itu bukan sepenuhnya hartamu, tapi hartamu itu ada bagian milik orang lain yang Allah tentukan sudah, baik yang 8 asnaf maupun dalam ayat-ayat lain yang tentang konsep sedekah. Kalau 8 asnaf kan zakat ya, dalam konsep sedekah malah semua. Jadi harta kita itu tidak semuanya milik kita. Nah, ini konsep yang kemudian memicu orang bermegah-megahan karena menganggap bahwa hartanya itu miliknya. Gitu. Misalnya kalau tadi bicara polisi ya, Kapolri yang dulu katanya namanya Hugeng atau siapa itu bahkan ketika pensiun tidak punya rumah, Bu dia. Bahkan dia tidak punya untuk beli sepatu itu loh. Bung Hatta itu nggak punya. Padahal dia presiden, wakil presiden, satunya Kapolri itu. Kenapa? Mungkin karena dia menerapkan konsep tidak bermegah-megahan tadi. Kenapa? Bisa ternyata gitu. Nah, kalau kemudian ada oknum ya, ini oknum seorang polisi rendahan di Papua sana yang punya uang sekian puluh triliun misalnya. Nah, ini kan jadi sebenarnya konsep bermegah-megahan itu seperti apa itu wajar sama. Nabi Muhammad SAW itu presiden loh. Presiden loh ya, saya ulangi, presiden. Daerah kekuasaan beliau waktu beliau masih hidup saja itu hampir sudah menyentuh Mesir loh ya. Sudah hampir menyentuh. Artinya beliau seorang presiden, seorang raja. Tapi bagaimana beliau? Kebutuhan beliau tetap bisa kok menekan sebagai kebutuhan pribadi. Umar bin Khattab itu sudah menaklukkan Mesir. Mesir itu sudah bukan jazirah Asia dan Arab, bukan. Dia sudah Afrika tuh. Menaklukkan. Bahkan Romawi pun sudah mulai gentar. Bagaimana beliau? Jauh dari bermegah-megahan. Tidak ada. Beliau tidak punya istana, apalagi ke rumah pribadi, tidak punya. Utusan Romawi ketika menemui beliau, menemukan Umar bin Khattab sedang tidur di bawah pohon kurma, hanya beralaskan sorbannya saja. Tidak punya. Artinya apa? Konsep bermegah-megahan itu sebenarnya sama kok setiap orang. Bahkan orang yang paling sibuk sekalipun tetap bisa sederhana. Gitu. Nah, sehingga apa? Mindset bermegah-megahan ini sebenarnya dipicu oleh itu tadi, zukhrufal qauli ghurura tadi. Seolah-olah kalau nanti presiden atau seorang gubernur itu harus parfumnya produk Itali. Padahal sebenarnya pakai bedak apa ini? Hirosin aja cukup. Ya kan? Gitu loh. Kenapa kalau istri bupati kemudian harus pakai skincare yang produk Singapura? Kenapa? Kenapa nggak Viva yang 2000-an itu kan sama? Nah, mindset ini yang dirubah. Sehingga apa? Ini juga yang akan insya Allah menekan korupsi, menekan segala macam. Kenapa sih kalau camat harus pakai penter lama, kemudian kalau bupati harus pakai Innova Ribbon, begitu gubernur harus pakai Alphard yang kenapa? Ada apa dengan begitu? Nah, pemborosan negara dan sebagainya. Dan ini tidak hanya di pemerintah, di kita pun begitu. Gitu loh. Jadi saya waktu jadi direktur sebuah perusahaan asing, Bu dia, ada beberapa direktur dari region lain yang berkunjung ke rumah saya. Dan rumah saya dari bambu kayak gitu. Mereka bertanya, "Are you sure, Glory? Is it your house?" gitu. Benar, ini orang-orang bule kan. Ini benar rumahmu gitu. Dan saya bilang, "Yes." Why? What's wrong? Kenapa? Ada yang salah? Dan akhirnya mereka masuk dalam pemahaman kita. Karena konsep yang diajarkan Abi ke saya adalah rumah itu asal tidak kehujanan, tidak kepanasan. Dan akhirnya ketika kita bergaul dalam sosialita mereka, juga mereka masuk dalam mindset kita. Ternyata tidak apa-apa ya. Dan mereka tidak mengurangi profesionalisme saya,
tidak mengulangi wibawa saya di depan mereka, bahkan mereka kemudian angkat topi itu head off. Kenapa? Karena dengan kesederhanaan itu ternyata justru rejim saya itu yang paling berprestasi, karena kemudian proyeknya yang dilanjutkan hanya proyek saya. Jadi artinya apa? Sebenarnya kebutuhan itu bisa dibedakan antara kebutuhan pribadi dengan kebutuhan tugas. Nah itu loh maksud saya. Kebutuhan gengsi dan kebutuhan substansi. Kebutuhan substansi itu ada kebutuhan pribadi, kebutuhan gengsi. Nah ini yang kebutuhan yang sia-sia gurur tadi, gitu. Sehingga ketika kemarin dari markas SPMA Tabanan untuk mendatangi pengajian, saya digonceng oleh seseorang yang merasa priayi dengan motor kebanggaannya. Motornya itu motor ini Astrea Prima tahun 61 atau berapa itu. Kemudian saya bilang, nah ini enggak, jangan Gus, dipikir saya itu saya gonceng. Jadi artinya apa? Kita bisa kok menempatkan itu. Jadi kebutuhan itu kalau pribadi, ayo kita tetap sederhana untuk menekan tidak bermegah-megahan. Tapi kalau sudah kebutuhan agama, kebutuhan publik, ayo bermewah-mewah. Enggak apa-apa, bermewah maksudnya karena untuk kebutuhan agama gitu. Jadi itu maksudnya batasannya Budi. Jadi insya Allah bisa kok. Jadi ketika saya nanti misalnya rencananya bulan Desember nih diundang ke Spanyol untuk bicara di Valencia itu nanti saya misalnya naik The Emirates misalnya gitu misalnya, ya karena kebutuhan. Masa saya ke sana pakai Astrea Prima, kan nggak mungkin gitu loh. Itu maksud saya. Jadi jangan salahkan saya kalau saya ke sana itu nanti naik Emirates misalnya first class atau business class gitu, karena memang kebutuhannya begitu. Tapi kalau saya kemudian hanya karena saya diundang 100 meter dari rumah saya, terus saya minta naik Alphard hanya karena biar nanti wibawa, nah ini loh yang bermegah-megahan gitu loh ya. Gitu. Kalau kami bersama-sama bangun sekolahan ini, wow bagus sekarang, tiap malam saya tunggu itu diperindah, pakai ini aja, pakai ini, marmer aja yang ini, ya bagus karena memang untuk kebutuhan. Tapi kalau untuk rumah saya, alah Pak Yanto tempelin gedek apa yang ada bekas berapa gitu. Jadi itu untuk membedakan mana bermegah-megahan, mana yang untuk kebutuhan. Saya rasa itu kajian kita pada pagi ini. Supaya apa? Supaya kita terang ya bahwa mana ini bisikan setan dan mana yang untuk agama. Oke, jadi pertahankan itu Astrea Prima, insya Allah manfaat. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat dulu semua ya. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul insya Allah lebih mencerahkan kita, meskipun tidak akan terpuaskan, tapi percayalah ayat-ayat yang saya baca tadi semuanya dari Allah dan semuanya yang mengarahkan kita kepada keselamatan dunia akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat faedah. Allah merahmati kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim ila ya. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin ta'ala. Allahumma atina fi man atayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadayta. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu. Allahumma daf'ana al-bala wal waba wa qad al-hasdina min al-jinni wa syaitan jami' kufar. Rabbana najina wa lina wa sahabina min al-qawmi dhalimin. Rabbana wa la taj'alna fi al-qawmi dhalimin wa ma fa'ala. Rabbana amana faktubna ma'a syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana waj'alna muslimin laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina. Rabbana Allahumma iftah lana baba sama bi rahmatika. Allahumma anzil 'alaina rahmatan bi taqatil amtar wa tatu rahmatika wa tatu. Allahumma fatir as-samawati wal ardi min ghaibi wasyahadati rabb kulli malik wa asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika. Allahumma nas'aluka al-huda wa taqwa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manurna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma